Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang kunci sukses rumah tangga bahagia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia. Berbahagia enggak antum? Ya akhi. Bahagia banget ya. Kalau kita berbicara rumah tangga, ini adalah suatu yang belajarnya tidak cukup sehari, belajarnya tidak cukup setahun, belajarnya tidak cukup 5 tahun. Tapi belajarnya untuk rumah tangga itu adalah sesuatu yang sepanjang rumah tangga kita masih berjalan. Betul tidak? Karena namanya suami, itu tabiatnya kadang-kadang berubah. Kadang-kadang moodnya bagus, ngomongnya sopan. Kadang-kadang kalau pas moodnya tidak bagus, ngomongnya kasar. Istri apalagi, ketika mendekati waktu datangnya tamu bulanan, itu biasa moodnya bagaimana? Seperti rekam EKG jantung. Sumpah, itu ngelihat suami kayak ngelihat penagih hutang. Nah, oleh karena itu, maka rumah tangga ini adalah sesuatu yang kita harus yakin dari awal. Tidak cukup belajarnya sekali, tidak cukup cuma belajar sekali duduk untuk rumah tangga sepanjang umur. Tapi apa? Dalam rumah tangga ini kita harus tiap hari belajar, harus tiap hari menambah ilmu, harus terus meminta kepada Allah agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik. Nah, maka saya tidak akan berpanjang lebar, kita akan sampaikan intinya saja ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau artikan dulu. Tentu setiap rumah tangga itu kepingin menjadi yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemudian sakinah itu apa? Sakinah itu adalah ketenangan batin yang menjadikan Anda tidak kepingin beranjak dari suatu tempat. Itu namanya apa? Sakinah. Itulah kalau dalam ilmu tajwid ada yang namanya sukun. Sukun itu apa? Bukan mati, berhenti. Iya, sukun itu apa? Nun, sukun. Nunnya ada suaranya enggak kalau sukun? Enggak, berhenti dia. Nah, itulah kenapa dibilang rumah tangga itu sakinah adalah ketika dua pasangan suami dan istri, satu pasangan ya, suami dan istri itu, kemudian dia merasa tenang di rumahnya. Kalau sudah sampai rumah tidak kepingin keluar, kalau di luar rindu kepingin cepet-cepet pulang. Nah, itu indikator bahwa Anda mendapatkan sakinah di rumah tangga Anda. Jadi lek wis di omah anteng. Kalau di luar rumah cepet-cepet kepingin pulang, itu sakinah. Beda dengan rumah tangga sebagian yang sampai rumah 5 menit ganti baju tok metu maneh. Ada yang begitu? Suaminya siapa? Angkat tangan. Atau istri ya. Ibu-ibu ini begitu Pak sekarang, Masya Allah. Pulang arisan senam. Pulang senam. Bukan, bapak pengajian. Pulang arisan senam. Pulang senam arisan lagi. Ya wes. Pulang arisan senam lagi. Nanti ada kelas memasak. Nanti ada ibu-ibu itu tidak betah di rumah. Tapi bukan di sini ya, sebagian. Ada rumah tangga yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga itu tidak mendapatkan apa? Sakinah. Yang kedua, mawaddah. Apa pengertian mawaddah? Nanti kita rangkum bagaimana mendapatkan 3 ini. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu dalam bahasa Arab semisal, semakna. Jadi anonim. Saya ngetes, tidak usah gaya tok. Seweneng lek Ustadz salah itu langsung sinonim. Saya tahu. Saya ini mulai SD kelas 1 sampai SMA kelas 3, itu kalau pelajaran bahasa Indonesia saingan sama gurunya. Iya. Ini bukan sombong, ujub saja. Astagfirullah, enggak ada guyon. Nah, sudah, maka sinonimnya mawaddah itu adalah mahabbah, cinta. Terus bedanya di mana? Karena setiap kata itu memiliki makna. Jadi tidak mungkin Anda temukan dalam bahasa Arab 2 kata yang sinonim kemudian maknanya sama persis, itu tidak ada dalam bahasa Arab.
maka pasti memiliki apa? Perbedaan. Nah, maka antara mahabbah dan mawaddah, cinta dan kasih sayang ini, itu memiliki makna yang berbeda kalau dipakai mahabbah, kalau dipakai mawaddah. Sementara untuk pernikahan Allah tidak menggunakan kalimat mahabbah, tapi apa? Mawaddah. Apa artinya? Kalau mahabbah itu cinta dengan alasan. Cinta karena pasangannya tampan atau cantik. Itu mahabbah, cinta karena ada alasan. Cinta karena pasangannya memiliki kepandaian di atas rata-rata. Itu mahabbah. Cinta karena pasangannya memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan itu bukan aib loh ya. Hati-hati. Nikah dengan orang kaya itu tidak aib. Betul tidak? Tidak ada aib. Saya pribadi, kalau anak gadis saya dilamar orang, yang satu soleh melarat, yang satu soleh kaya raya. Saya pilih yang mana? Normal kan? Maka kalau nikah milih sing sugih itu aib atau bukan? Tidak ada aib sama sekali. Sing digoleki sing ngono ya, tapi oleh kan gak. Nah, sudah. Tapi ketika Anda berbicara mawaddah, itu cinta yang muncul di dalam hati kepada seseorang. Itu bahkan kalau panjenengan ditanya, kene opo kok sampean seneng be bapak ya arek-arek? Jawabannya apa? Gak ero yo. Atau ketika seorang suami ditanya tentang istrinya, yang istrinya ini mungkin tidak secantik dulu lagi. Mungkin badannya sudah mulai Masya Allah begitu ya, mulai seger karena rumah tangganya bahagia sehingga nikmat, nyaman, sehingga kadang-kadang berat badan sampai lost control. Masya Allah, yang dulu baju nikah itu ukurannya S, sekarang baju tidur XL. Bahkan triple XL, XXXL. Tapi tidak apa-apa. Supaya suami tidak bosen kan. Jadi kalau istrinya kurus terus kan suami bosen ya, Bu Sevi ya. Maka sekarang diganti. Dulu kurus, 5 tahun pernikahan rodok, lemu, 10 tahun semakin, kan suami tidak bosen. Jadi bisa ngerasakan yang kurus, yang rodok lemu, yang lemu kabeh kroso. Nah maka itu salah satu di antara hikmah kenapa perempuan itu berubah, begitu ya. Setuju ya? Maka yang tidak berubah segera berubah. Lemok no awakmu. Nah sudah, maka mawaddah ini cinta yang kadang-kadang panjenengan tidak tahu alasannya apa. Pertanyaannya, kenapa kok bisa cinta padahal tidak tahu alasannya apa? Kenapa? Kulino, ya boleh jadi kulino. Yang kedua, nah itu ada alasannya kulino. Tidak ada alasan kok. Apa alasannya? Kenapa kok sampai Anda bisa cinta, bisa merasa nyaman, bisa suka dengan orang yang Anda sendiri kalau ditanya tidak ngerti kenapa? Jawabannya adalah karena mawaddah itu murni pemberian dari Allah. Maka tidak ada mawaddah pacaran, itu tidak ada. Oh, ana pacaran sama teman saya, itu Masya Allah gitu, ngerasa mawaddah gitu. Tidak ada, karena normalnya mawaddah itu untuk siapa? Suami dan istri. Yang memberi siapa? Allah. Sementara kalau orang pacaran ya, tidak ada pernikahan, dia pacaran, itu rasa yang muncul bukan dari Allah tapi dari siapa? Setan. Maka tidak pantas rasa itu diistilahkan dengan kalimat mawaddah. Nah, yang ketiga. Jadi kalau mawaddah itu rasa cinta tanpa alasan yang muncul langsung diberi oleh siapa? Allah. Nah, maka itu yang perlu dikejar di rumah tangga kita. Karena tanpa alasan. Jadi walaupun suami sudah betul-betul tua, suami sudah tidak setampan dahulu, istri tidak lagi selangsing dulu, mukanya tidak semulus dulu, tapi kalau di rumah tangga itu ada yang namanya mawaddah, maka cintanya tetap seperti pertama kali ijab kabul. Mau begitu? Mau? Berarti sekarang enggak ya? Yang ketiga, sakinah sudah. Sakinah itu tenang, gak dia tenang, nyaman, merasa tidak kepingin pindah gitu ya. Itu namanya apa? Sakinah. Mawaddah, cinta yang Allah beri. Sekarang yang ketiga, rahmah. Apa itu rahmah? Apa Bu? Mana Bu Rahmah? Apa itu rahmah ibu-ibu sekalian? Apa itu rahmah? Rahmah itu kan kasih sayang.
Cuma bahasa gampangnya kalau untuk rumah tangga, ketika rumah tangga itu Allah anugerahkan ke dalamnya yang namanya rahmah, itu perasaan tidak tega nyakitin pasangan. Itu namanya rahmah. Jadi kalau panjenengan merasa ya, mau mengkhianati pasangan kerosol, ndak tega, lihat perjuangannya dia ndak tega. Si istri mau tidak masak buat suaminya karena merasa wis babano suamiku gak perhatian be aku, wis gak usah tak masak no mangan dek endi sak karepe. Tapi ketika muncul perasaan seperti itu, moro-moro keluar rasa apa? Kok gak tega yo? Ketika ngelihat suami mulai mandi, dia siap-siap, ketika dia buka tudung saji di meja makan, nanti ternyata tidak ditemukan makanan di sana, itu Anda merasa, tapi kok nggak tega. Nah itu namanya apa? Namanya rahmah. Nah maka tidak mungkin rumah tangga yang ada rahmah di sana terjadi perselingkuhan, tidak mungkin. Karena apa? Tidak akan tega dia menjadikan pasangannya itu merasa tersakiti. Nah sekarang ada 4 kunci mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ini kan bukan pengajian ya, ini majelis walimah. Maka seharusnya ceramahnya itu kultum. Kuliah terserah antum. Lah bukan 7 menit ya, terserah saya. Saya nyamannya 10 menit ya 10 menit, saya nyamannya 20 menit. Ya pokok terserah saya, enggak boleh protes ya. Kan begitu ya Pak Edi ya? Nah, ada 4 kunci untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang 4 kunci ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, penulis kitab tafsir yang sangat terkenal, yaitu Adwaul Bayan fi Tafsiril Qur'ani bil Qur'an. Itu ada tafsir namanya Adwaul Bayan. Adwa itu dhaw itu sinar, berarti sinar-sinar penjelasan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi menafsirkan ayat dengan apa? Ayat. Ini hebat sekali. Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Shinqiti itu mana? Shinqiti itu Mauritania. Tahu Mauritania? Dolenmu kurang ado bu. Duli ini mek alun-alun pare. Sekali-sekali lah ke Kasembon sana ya, agak jauh dikit, ngelihat keindahan kota gitu, sekali-sekali. Biar tahu gedung bertingkat gitu. Ya sekali-sekali nang Kasembon lah ya. Ya Allah, kesian saya lihat ibu-ibu ini. Ke warung aman. Oh jangan. Ini sponsornya Pak Edi. Nggak, ini saya kalau dari Pare sama istri saya mau pulang ke Kasembon, hampir pasti mampir ke warungnya Bu Titin, hampir pasti. Istri saya cocok banget masakannya. Dibilang, ini kayak masakan rumahan banget katanya dia. Saya enggak iklan, saya cerita. Saya cerita, siapa bilang iklan? Ini baper ini. Enggak ada guyon-guyon. Lanjut, ya terima kasih diingatkan. Sampai mana tadi? Shinqit itu daerah Mauritania, Afrika sana. Dan daerah Mauritania ini terkenal orang-orang yang hafalannya terkuat se-dunia. Hafalannya paling kuat. Sampai di Mauritania itu ada syekh namanya Ad-Dudu. Dal, waw, dal. Waw, du. Itu beliau punya pondok namanya Markaz Takwinil Ulama, pusat pembentukan ulama. Itu pondok. Masuknya ya usia SMP, SMA. Tapi Anda tahu syarat masuknya apa? Hafal Al-Quran, mutqin. Mutqin itu tidak oleh ayatnya kuwalak-walik, tidak boleh. Dan bukan cuma hafal 1 riwayat tapi 2 riwayat. Itu syarat masuk. Syarat masuk, bukan lulus. Yang kedua, cuma 2 syaratnya. Yang pertama hafal Quran dengan mutqin 2 riwayat bacaan. Syarat kedua, sudah hafal hadits Muwatta Imam Malik. Jadi harus hafal kitab apa? Al-Muwatta punya Imam Malik yang hadisnya ribuan itu. Ini syarat masuk. Untuk orang Mauritania tidak repot karena mereka terbiasa apa? Hafalan. Dan Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti ini orang Mauritania sana. Cuma beliau tinggal di Saudi Arabia. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Beliau menjelaskan ada 4 kunci meraih rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita oleh Allah dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama,
Beliau mengatakan nomor satu, dan ini adalah pondasinya. Berarti kalau yang nomor satu rusak, nanti nomor dua, nomor tiga, nomor empat tidak akan bisa kokoh. Karena nomor satu sebagai apa? Pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka insya Allah bangunan yang dibangun di atasnya juga kuat, kokoh dia. Tapi kalau pondasinya sudah tidak kuat, maka bangunan rumah tangga di atasnya itu pasti gampang roboh, gampang rusak karena sedikit masalah. Ada rumah tangga yang masalahnya besar tapi fine-fine saja. Ngerti fine-fine saja? Maaf Bu ya, tak terjemahkan bahasa Jawa ya. Ada rumah tangga yang kena masalah besar tapi rumah tangganya baik-baik saja, tidak apa-apa. Karena apa? Pondasinya sudah kuat. Ada rumah tangga yang kena ombak, ombaknya kecil langsung buyar. Kenapa? Pondasinya tidak kuat. Nah, maka Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti mengatakan nomor satu untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, dan ini merupakan asasnya, ini merupakan pondasinya adalah faktor niat. Faktor niat. Anda nikah untuk apa? Anda nikah karena apa? Anda nikah tujuannya apa? Ini nomor satu. Nah, maka beliau mengatakan satu kutipan hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar. Apa dikatakan dalam hadis itu? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Itu masih lumayan, si enteng. Yang repot potongan kedua, wa innama likulli imri'in ma nawat. Dan orang itu hanya mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hati-hati lah. Kalau Anda menikah niatnya hanya untuk menyelesaikan urusan biologis, ya oleh ikut tok sak liyane gak oleh. Kalau Anda menikah hanya untuk mendapatkan kekayaan suami, Anda dapatkan hanya itu, selain itu Anda tidak dapat bahagia, tidak dapat tenang, tidak dapat nyaman, tidak dapat tempat untuk bersandar ketika menangis, tidak dapat. Karena apa? Wa innama likulli imri'in manawa. Anda hanya akan mendapatkan sesuai apa yang Anda niatkan. Ustadz wes kadung keliru niat zaman dulu, tidak apa-apa. Bagaimana? Diperbaiki mulai sekarang. Jangan karena merasa terlanjur salah niat rabi maneh. Iki sing kedua gak oleh salah. Kudu bener, kudu tepak. Kenapa? Karena yang pertama terlanjur salah. Boleh begitu? Boleh begitu? Kenapa tidak boleh? Sudah. Nah, maka nomor satu, niatnya harus lurus. Jadi orang-orang yang nikah, niatnya harus melampaui sekedar kebutuhan biologis, harus melampaui sekedar mendapatkan status suami atau istri, tapi niatnya minimal dua: menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Nikahkanlah orang-orang yang sudah siap nikah di antara kalian, baik itu laki ataupun perempuan. Nah, artinya ketika Anda menikah, lebokno jero niati bahwa aku ini sedang melakukan perintah Allah. Dan yang kedua, mengamalkan sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah. Anda tahu semua nabi dan rasul semuanya nikah, kecuali satu. Siapa? Kecuali satu. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa bukan tidak menikah, belum. Karena apa? Nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa alaihi salam itu turun ke dunia, salah satu yang beliau lakukan apa? Menikah. Karena memang sunnahnya para nabi dan para rasul itu menikah. Sampai Rasul marah ketika ada orang ngomong tidak mau nikah. Ada 3 orang laki-laki dari kalangan para sahabat datang ke tempatnya Ibunda Aisyah. Kemudian laki-laki itu tanya, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Apa yang terjadi? Maka subhanallah, setelah dijelaskan oleh Ibunda Aisyah ibadahnya Rasulullah, yang salah satunya Anda tahu sendiri kan, sholat tahajud sampai kakinya apa? Bengkak. Itu diceritakan sama Ibunda Aisyah. Maka mereka bertiga ini merasa apa? Yastaqilluna ibadatahum. Mereka menganggap, loh berarti ibadahku gak ada apa-apa nih. Sementara yang aku akan kejar itu seperti yang Rasul kejar, yaitu masuk ke dalam syurga.
Kalau begini, maka ibadah kita belum ada seberapanya dengan ibadahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Orang pertama mengatakan begini, idzan kalau begitu, la anamul lail. Saya tidak akan tidur semalam suntuk, isini sholat kabeh. Orang kedua mengatakan, kalau begitu, saya akan puasa tiap hari. Tidak puasanya. Jadi bukan puasa Daud lagi, tapi puasa apa? Tiap hari. Orang ketiga mengatakan, idzan la atazawwajun nisa. Kalau begitu saya tidak akan nikah. Karena kalau nikah nanti harus ada waktu yang aku berikan kepada istriku. Dan itu mengganggu ibadahku. Dia tidak ngerti bahwasannya diganggu istri itu ibadah. Betul? Diganggu istri? Betul tidak? Ya betul, kalau suami bisa sabar sudah. 3 orang ini pulang. Setelah mereka semuanya pulang, apa yang terjadi? Ibunda Aisyah menceritakan cerita tadi kepada Rasulullah. Tadi ada orang datang cerita gini. Rasulullah langsung keluar rumah, dicari. Siapa yang ngomong tadi? Sahabat suruh nyari, setelah ketemu ditanya, kamu yang ngomong tidak akan tidur malam? Iya. Kamu yang ngomong tidak akan buka puasa, kamu akan puasa terus? Iya. Kamu yang ngomong tidak akan nikah sama perempuan? Iya. Rasul bilang apa? Ama wa inni ana a'lamukum billah wa ana atqakum bihi wa akhsyakum bih. Aku ini orang yang paling kenal kepada Allah di antara kalian. Aku ini orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi kata Rasul, aku puasa dan aku juga makan. Jadi kadang-kadang puasa, kadang-kadang juga tidak puasa. Aku tidur malam dan aku juga sholat tahajud. Aku sholat tapi aku juga tidur. Dan yang ketiga Rasul katakan wa atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan perempuan. Baru di akhir hadis Rasulullah mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang-orang yang tidak senang dengan sunnahku, orang-orang yang tidak suka dengan jalanku, maka mereka tidak termasuk di antara umatku. Nah, maka ingat, tujuan Anda nikah apa? Mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau ini yang diniatkan mulai awal, mulai ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Kalau sudah disebut begini, maka sampai nanti Allah pisahkan, entah karena kematian atau sebab yang lain, itu setiap detiknya Allah nulis pahala. Setiap detik. Itulah kenapa dikatakan pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang. Nah, maka nomor 1 ingat, jangan sampai dalam menikah Anda salah niat. Maka untuk mendapatkan rumah tangga yang baik, nomor 1 niatnya harus diperbaiki. Niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua, ditulis dah tungaren. Biasa kalau pengajian Senin yang lain gak ditulis, pas pernikahannya ditulis. Ada apa rumah tangganya? Ada masalah ya? Mudah-mudahan cepat selesai ya. Betul, ada masalah? Oh jangan. Mudah-mudahan rumah tangganya senantiasa baik. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah rumah tangga kita sama Allah semuanya dijadikan rumah tangga yang baik. Amin. Poin kedua, untuk mencapai namanya sakinah, mawaddah, warahmah, tidak boleh lepas dari yang namanya takwa. Dari yang namanya apa? Takwa. Takwa itu apa, Bu? Sing paling mudah sudah, tidak usah ruwet-ruwet. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena kita ngomongnya rumah tangga, berarti apa? Jalankan perintah Allah di rumah tangga Anda, dan jauhkan rumah tangga Anda dari apa yang dilarang oleh Allah. Tahu enggak Anda, Bu? Bahwa kalau sampai Anda memasukkan kemaksiatan ke dalam rumah tangga Anda, itu yang dipertaruhkan, Bu, kebahagiaan rumah tangga. Maka jangan ragu, kalau Anda anggap televisi itu mengurangi makna takwa, jangan ragu untuk mengeluarkan TV dari rumah. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan cukup besar, yaitu keharmonisan rumah
tangga. Kalau ada orang di rumah tangganya punya lukisan bagus banget. Lukisan apa mungkin? Lukisan ikan koi, lukisan kuda apa? Bukan terbang. Yang kakinya 2 di atas 2 di bawah. Berarti kakinya kuda ada berapa? Tidak punya tangan. Jadi kuda jemping. Itu kan lukisan mahal di zamannya. Apalagi kalau pelukisnya itu pakai tanda tangan di bawahnya. Siapa gitu siapa pelukis terkenal? Sevi Rahayu. Nah kalau dia bukan pelukis, penulis ya. Anda kalau nulis keren. Nah sudah. Maka kalau Anda lihat ini mengurangi makna takwa, jangan ragu, keluarkan itu gambar binatang bernyawa dari rumah tangga Anda. Kenapa? Karena kalau sampai Anda ragu mengeluarkan itu, yang dipertaruhkan apa? Kebahagiaan rumah tangga. Contoh, sekarang lihat. Itulah kenapa An-Nabi SAW memerintahkan laki-laki yang biasa ibadahnya di masjid untuk menyisakan sebagian sholat sunnahnya dilakukan di mana? Di rumah. Tujuannya apa? Supaya sholat itu yang merupakan takwa itu bisa menyinari rumah tangga kita. Itulah kenapa kemudian An-Nabi SAW memerintahkan ibunda Aisyah dalam keadaan dia senang betul dengan tirai yang ada di rumahnya. Ibunda Aisyah suka banget dengan tirai itu. Tapi ketika tirai itu ternyata mengganggu konsentrasi Rasul ketika sholat, Rasulullah bilang apa? Inzi'iha, lepaskan dia. Ibunda Aisyah tidak mau. Lah, saya suka ini di rumah saya, ini bagus. Rasul bilang apa? Dia ganggu sholat saya. Akhirnya apa? Karena ibunda Aisyah dengar dia ganggu sholat saya, maka dengan sukarela ibunda Aisyah melepas itu. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan bukan sekedar hiasan rumah tangga, tapi kebahagiaan rumah tangga. Sekarang Anda lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang yang di dunia ini saling mencintai, nanti di hari kiamat mereka akan menjadi musuh. Ba'dhuhum li ba'dhin adu. Kecuali siapa? Illal muttaqin, kecuali orang yang melandasi hubungannya dengan takwa. Apa maksudnya? Jadi hubungan apapun di dunia ini, suami istri, orang tua ke anak, anak ke orang tua, hubungan pertemanan, hubungan kolega bisnis, semuanya itu nanti di hari kiamat bakal menjadi sebab permusuhan. Kecuali kalau pertemanannya itu dia landasi karena takwa kepada Allah. Nah, itulah kenapa Allah ceritakan mengenai takwa dan buahnya takwa itu dalam surat perceraian. Tahu enggak? Surat apa namanya? Cerai dalam bahasa Arab apa? Talak. Itulah Allah sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa, Allah beri jalan keluar dari setiap masalahnya. Rumah tangga ada masalah enggak? Kalau suaminya takwa, istrinya takwa, gampang enggak selesainya? Gampang. Rumah tangga perlu biaya enggak? Ngomong ogak ki. Rumah tangga perlu biaya enggak? Perlu. Tapi kalau suaminya takwa, istrinya takwa, itu biaya rumah tangga gampang didapat. Sampai itulah kenapa istrinya para salaf itu ketika suami mau berangkat kerja, diantar sampai pintu rumah, kemudian istrinya ngomong begini, nasbir alal ju' yom yomen thalathat ayyam. Kami bisa sabar untuk lapar sehari, 2 hari, 3 hari, tidak apa-apa. Artinya apa? Kalau sampai Anda dapat uang hari ini, tidak apa-apa, saya ridho. Tapi istrinya bilang apa? Wala nasbir 'alan nar sa'a wahidah. Tapi kami tidak sabar kalau harus masuk neraka walaupun sejenak. Artinya apa? Ojo sampai gara-gara sampean cari harta yang haram, kami harus masuk neraka dan saya tidak akan sabar dalam api neraka. Kenapa? Istrinya yakin kalau suamiku takwa, rezeki itu yang ngatur siapa? Allah. Itulah sampai Al-Imam Al-Ghazali
di dalam kitabnya yang terakhir yaitu Minhajul Abidina ila Jannati Rabbil Alamin, beliau bilang apa? Kerja kerasmu dan malesmu ndak ngurangi ataupun nambah rezeki. Kerja kerasmu ngotot ataupun males turut tok. Apa Imam Ghazali katakan? Tidak mengurangi rezekimu, tapi yang menjadikan rezeki itu bertambah adalah takwa kepada Allah. Nah, maka rumah tangga kita urusannya perlu dimudahkan atau tidak? Perlu. Allah bilang, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Orang kalau takwa semua urusannya sama Allah dimudahkan. Nah, maka takwa ini penting. Itulah kenapa suami sholat sunnahnya di rumah. Istri harus banyak baca Al-Quran di rumah. Jadikan rumah kita tempat untuk ibadah. Boleh bagus sekali-sekali pengajian yang biasanya di masjid diminta di rumah. Tapi jangan terus. Sesekali ya, misalkan gini. Pengajian di Bunda Smart, Masjid Mustaqim ini kan kalau ibu-ibu setiap Senin. Senin tok atau ada lain? Senin, Rebu terus Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Pengajian terus lah. Senin sama Rebu. Katakan Senin, Rebu kan sepekan 2 kali. Sebulan berapa berarti? 8. Nah, dari 8 kali itu pengajian sebulan boleh yang sekali diminta oleh jamaah. Mbak, yang Rebu ini atau Senin ini saya minta di rumah saya. Dibatasin saja, diatur ibu-ibu. Diatur maksimal sebulan 1 kali. Supaya apa? Supaya keberkahan masjid itu masuk ke dalam ilmu kita. Lek pengajianin di omah ndak masuk, kenapa omai kakean gawe gosip. Jadi ustadz ceramah itu ada tabir antara ustadz dengan jamaah apa? Duso kakean. Bu, kakean apa? Nah begitu. Tapi boleh sekali-sekali, boleh sekali-sekali boleh. Nah sudah. Maka jadikan rumah kita tempat untuk takwa tadi. Nah maka hati-hati bu. Apapun yang mengurangi makna takwa, ojo oleh mlebu omah. Itulah kenapa para ulama mengatakan uang yang didapatkan oleh suami, kalau anda khawatir ini bukan jelas haram loh ya, ndak, tapi khawatir, artinya syubhat iki oleh opo gak, ini halal atau haram. Itu pun para ulama bilang apa? Jangan sampai dia ada ketika kamu masuk ke dalam rumah. Artinya apa? Keluarkan sebelum kamu masuk rumah. Masukkan kota amal masjid, masukkan kota amal kampung kita, masukkan siapa di pinggir jalan ada orang yang kelihatannya butuh dikasih, kasih dia. Dan jangan berharap pahala dari situ. Karena kalau harta yang haram dipakai untuk kebaikan tidak akan mendatangkan pahala. Tapi minimal uang yang anda ragu tadi itu tidak masuk ke dalam rumah. Karena yang dipertaruhkan apa? Nah, maka Imam Ahmad mengatakan qalilun yakfi khairun min katsirin yulghi. Sedikit tapi cukup itu lebih baik dibanding banyak tapi melalaikan. Nah, rata-rata banyak iki gak mesti halal. Nah, kalau sudah melalaikan, duitnya banyak, itu mencoreng makna takwa karena didapatkan dari tempat yang tidak halal. Akhirnya istrinya kemana, suaminya kemana, anaknya kemana. Omai gede gak tahu dinggeni. Ada begitu? Ada begitu? Ada. Maka nomor 2, kuatkan takwa di dalam rumah tangga. Sholat di rumah ketika sunnah, baca Al-Quran di rumah, bikin majelis taklim di rumah. Ndak boleh masuk ke rumah kita orang yang ndak nutup aurat. Ustadz sungkan. Nah ini repot wis. Ya kalau ada tamu, ternyata tamunya ndak pakai jilbab, boleh masuk ndak? Laki oh laki. Taruh di teras tuwe gorek ya Allah. Iya karena kalau tamu lah sesekali boleh lah ya. Karena kalau tamu kan haknya dia ya. Cuma kalau pertemanan ini sing bahaya. Karena banyak rumah tangga rusak bukan karena suami, bukan karena istri, tapi karena faktor teman. Ketiga, apa yang ketiga? Supaya rumah tangga kita itu baik, mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini penting nomor 3. Tapi anda tidak akan bisa kalau anda tidak cari ilmu. Jadi ilmu dalam rumah tangga itu penting apa enggak? Anda masih ingat enggak Ustadz Heru dari Surabaya?
yang ngisi pas di sini. Ustadz yang katanya good looking itu. Ustadz Heru. Kalah. Siapa yang saingan? Sudah. Beliau bilang gini. Mudah-mudahan beliau nonton. Cek ngamuk bah. Beliau bilang gini. Untuk sholat saja. Sholat. Yang kadang-kadang tidak sampai 5 menit. Itu sampai detik ini ilmu kita belum tuntas. Betul tidak? Hanya untuk ibadah yang tidak sampai 5 menit. Coba tahiyat itu yang betul lurus atau gerak. Salat kalau 2 rakaat duduknya iftirash atau tawarruk. Ngawur gak apa, salah ngawur. Terus kemudian doa iftitah itu yang paling afdal Allahumma ba'id atau kabiro. Atau kabiro itu dipakai tahajud, Allahumma ba'id itu dipakai ketika salat fardu. Kok enak boleh semua? Lah ini ulama belajarnya tahun-tahunan kok sampai jawabnya malah boleh semua. Kan merendahkan para ulama yang belajarnya tahun-tahunan. Ini di pondok berapa tahun, itu istrinya di pondok berapa. Enak ibu-ibu yang enggak pernah mondok boleh semua. Menghina kedua mempelai Anda. Nah, sudah. Maka artinya apa? Artinya begini. Untuk sholat saja yang enggak sampai 5 menit itu ilmunya sampai detik ini panjenengan belum tuntas, apalagi untuk ibadah yang terpanjang yang namanya rumah tangga. Maka terus harus cari ilmu. Nah, yang ketiga apa? Tulis bu. Tarossum hadyun nabi. Wis, apa itu? Tarossum hadyun nabi. Tarossum itu gambaran. Hadiyun nabi itu petunjuk nabi dalam rumah tangga. Maka kalau Anda kepingin rumah tangganya baik, harus dimasukkan ke dalam rumah tangga panjenengan gambaran rumah tanggane Kanjeng Nabi. Contoh, bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah rumah tangga, bagaimana Rasulullah mengatur istri ketika istri sedang marah, bagaimana istrinya Rasul melayani Rasulullah. Itu semuanya kan rumah tangganya Nabi. Harus panjenengan masukkan ke rumah tangga panjenengan. Kenapa bu? Kenapa kok perlu nyuntuh Nabi? Kenapa? Kok ndak nyuntuh Ariel Peter Pan saja? Atau ndak nyuntuh, astagfirullah, ndak boleh nyebut nama ya. Mas, tolong dilihat menitnya di cut. Menit ke berapa? Nggak tahu lah karena masih live belum keluar ya. Atau mau nyontoh rumah tangganya orang-orang barat yang nggak kenal anak, nggak tahu bapakmu siapa. Ketika tanya ke ibunya, bu bapakku siapa? Di antara 3 nak. Lu kok bisa di antara 3? Iya. Karena sebelum ibu hamil itu yang deket sama ibu 3 orang laki-laki. Siapa dia? Suparman, Suparmin, Suparjo. Bingung ini anak. Bu, sing ndi bu? Ya delokne irunge kira-kira cocok mbek sapa irunge? Kupinge, gak ibu, lah irungnya cocok mbek Suparman, kupingnya Suparmin, lambene Suparjo. Ya berarti urunan wong telu nak. Ya kan, jangan ketawa Pak Antok, bahaya. Nah artinya apa? Artinya masa Anda mau niru yang seperti itu? Nah maka kenapa kita perlu mencontoh rumah tangga Nabi? Karena minimal 2. Nomor 1, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Berarti apapun yang ada dalam kehidupan Nabi itu contoh yang paling baik. Anda kepingin rumah tangganya baik, berarti nyontoh siapa? Nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kedua, kenapa Anda perlu nyontoh Rasulullah? Rasul katakan khairukum li ahlihi. Laki-laki yang paling baik adalah mereka yang paling baik kepada siapa? Istrinya. Dan Rasul katakan siapa yang paling baik sama istrinya? Rasulullah. Wa ana, aku katanya Rasulullah, khairukum li ahli, adalah contoh yang terbaik kepada istrinya. Nah sekarang begini, kenapa ukuran baik itu bukan baik sama temen tapi baik sama istri? Kenapa? Jadi orang itu dikatakan iki lho wong apik, itu ketika dia bisa baik sama istrinya, bukan ketika dia bisa baik sama temennya. Kenapa? Timbang buang-buang waktu tak jawab langsung ya.
Saya mengharapkan jawaban dari orang yang tidak ngerti jawaban itu. Ya Allah, saya tidak tahu kenapa. Saya ini gojol ke ibu-ibu. Saya sudah tobat. Kemarin saya tobat sudah. Astagfirullah. Saya habis sakit. Jadi saya coba muhasabah masalahnya apa. Ternyata masalah dengan ibu-ibu sepertinya. Sudah. Lanjut. Begini. Apa tadi? Kenapa ukuran baik itu kepada istri bukan kepada teman, tetangga, orang tua, anak? Kenapa? Karena kalau sama temen itu kadang-kadang onok basa-basi nih. Kuatir dadi omongan iki lo medit. Akhirnya loman sama temennya, kuatir apa? Omongan. Baik sama tetangga, bisa jadi orang itu karena takut diganggu tetangganya, maka tonggone diapii. Maka orang itu baik kepada siapapun ada tendensiusnya. Tapi ketika baiknya sama istri itu artinya baik yang asli, baik yang natural, gak digai-gai. Maka orang itu kalau bisa baik sama istrinya, sama orang lain pasti baik. Kenapa? Karena istri ini bukan lagi tempat jaim-jaiman, betul enggak? Ya mungkin malam pertama masih malu, malam kedua malu, malam ketiga malu. Malam keberapa sekarang? Masuk malam keberapa? Berapa? Ijab kabulnya sudah berapa hari? 3. Masih ada malu-malu enggak? Anda enggak usah ketawa, saya tanya dia kok. Manten lawas gak usah melok jawab. Manten lawas ngerusak suasana. Sudah ya. Maka apa ibu-ibu? Kadang-kadang kentut di depan suami saja masih malu. Jangankan itu, ganti baju. Saya dulu ganti baju, manten anyar, itu harus ke kamar mandi dulu. Malu kelihatan serius. Mau tak panggil istri saya. Terus kemudian ya, habis tidur, cek. Habis tidur sama istri gitu ya, di malam yang kedua, itu adzan subuh, mau mandi kan, itu kate adus kalau izin, gara-gara apa? Mau ke toilet, itu pamannya istri saya selungguh jejer kabeh ngenteni nang masjid bareng. La haula wala quwata illa billah. Gak adus iki ya repot, adus iki kompane sawangane kok metu, mari lapo. Susah. Itu biasa. Enggak usah ketawa. Serius ini. Iya gitu ya. Maka memang bagus lah. Kamar manten itu kudu ono jedinge memang. Jadi harus ada kamar mandi di kamar manten. Itu bagus memang. Kenapa? Cek gak izin. Sudah. Tapi lama kelamaan malunya hilang enggak? Hilang. Nah, tapi dalam keadaan malunya sudah hilang, segennya sudah hilang, jaimnya sudah hilang, tapi tetap bisa baik. Itu artinya orang yang baiknya itu asli 100% natural dari hati. Nah, itulah kenapa kemudian kita harus masukkan gambaran rumah tangga Nabi ke rumah tangga kita. Di rumah tangga Nabi pas istri cemburu, apa yang Nabi lakukan? Di rumah tangga Nabi pas tidak ada makanan, apa yang Rasul lakukan? Di rumah tangga Nabi pas ada kesan kecemburuan dari istri yang lain, bagaimana Rasul menyelesaikannya? Itu semuanya lengkap. Itulah ibu-ibu, kenapa salah satu hikmah istri Rasulullah itu lebih dari satu. Apa hikmahnya? Supaya Anda mendapatkan gambaran dari setiap istri Nabi. Ada yang cantik jelita, ada yang pinter masak, ada yang usianya relatif sudah agak tua, ada yang masih muda belia, ada yang cerdas. Bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan mereka, itu yang bisa kita contohkan. Istri kita kan ya macam-macam ya. Maaf salah paham. Istri itu kan ya macam-macam ya. Ada yang pinter masak, ada yang cerdas, ada yang emosional, ada yang usianya tidak lagi muda, ada yang nikah dalam keadaan masih sangat muda. Itu Anda bisa dapatkan semuanya dalam rumah tangga siapa? Rasulullah. Maka wajib kalau kepingin baik, rumah tangga Anda harus digambarkan di sana bagaimana rumah tangganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup yang terakhir. Untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu kita harus kathratud du'a. Apa kathratud du'a? Banyak berdoa. Coba lihat.
rumah tangga kita sekarang, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, mohon maaf. Maka saya cocok banget dengan ketua KUA Kota Batu. Namanya Ustadz Arif, putranya Ustadz Abdul Muhid almarhum. Tahu? Itu beliau kita cerita Ustadz ditakoni tahu ndak? Pak Muhid ndak tahu? Loh, Anda ngaji baru berapa minggu? Ustadz Abdul Muhid di Pare sudah terkenal kan, Masya Allah. Nah, beliau punya anak namanya Ustadz Arif. Dan satu anaknya beliau, adik kelas kami di Lipia dulu namanya Astaghfirullahaladzim, Ustadz Azhar. Nah, Ustadz Arif ini mewajibkan di semua kantor KUA, mulai desa sampai pusat, itu kalau ada laki-laki mau nikah kan, kalau di Batu namanya jombloan. Jombloan itu antara calon mempelai laki sama calon mempelai perempuan itu dipertemukan dulu, diiringi wali, ditanya siap nikah. Istrinya, calon istri ditanya ada paksaan enggak? Itu namanya kalau di apa? Rapat. Rapa. Ya, itu di desa Pari namanya rapa ya. Kalau di kota-kota kami itu namanya jombloan. Enggak usah tersinggung, itu takdir Allah semua. Tinggal di desa, enggak usah tersinggung, biasa aja ya. Sudah rapa ini kan. Nah, Anda tahu Bu, ketika rapa calon mempelai laki-laki itu ndak dikeluarkan surat nikahnya kalau belum hafal doa hubungan suami istri. Coba Mas, apal doa sebelum hubungan suami istri? Apal. Ini syarat untuk keluarnya surat izin nikah dari KUA. Apal, silakan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Anda mau makan tuh. Kalau ndak apal, dikasih kertas, sudah disiapin itu, dikasih kertas, disuruh baca, disuruh apalan sampai apal. Kalau hari itu ndak apal, dijadwalkan ulang untuk apa tadi? Rapa ulang. Kalau sudah hafal, baru surat izinnya keluar, nanti ditentukan harinya, KUA-nya datang. Betul ndak itu? Betul, bagus. Loh, suami kita doa suami istri, doa hubungan itu lo bingung. Kesuwedek mute hilang. Nah, ini repotin. Maka kalau Anda tidak hafal, jangan malu. Tempelin itu di kayunya dipan itu kan, kayunya tempat, tempel di sana. Tapi yang jangan kebaca anak lo ya. Nanti anaknya baca Bismillah Allahumma jannibna syaitan. Dan kisah apalan ini Bu, ini ada kisah nyata dan menarik. Apa itu? Kakak saya nikah sama perempuan dari Temanggung, Jawa Tengah. Jadi dari Solo sama Jogja itu sih nyimpang mana. Tetangganya mertua kakak saya itu orang Jawa, sementara mertua kakak saya orang Arab. Nah, orang Jawa ini mau nikah, kepingin pakai bahasa Arab, minta ajari sama mertua kakak saya. Pak, tolong saya diajari bagaimana ijab kabul pakai bahasa Arab, qabil tu, angkah tuka segala macam. Yes, diajari, apal. Alhamdulillah, setelah hafal diberitahu satu doa, tapi orang yang penting mana? Apa? Doa hubungan suami istri. Karena kalau sampean sebelum hubungan pakai doa itu, ditakdirkan Allah punya anak, anaknya tidak akan bisa diganggu oleh setan. Oh, mau diajarin Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Sudah selesai semua urusan, ijab kabul. Dengar pe wong akeh ini kan redek, namanya orang anu ya. Redek. Ya kan belum pernah ya. Kalau sudah pernah ya beda. Maka panjenengan kalau dapat mantu grogi, keliru terus, bagus. Tapi lek oleh mantu, loh lah kok lancar. Itu perlu dicurigai. Perlu dicurigai. Ojo-ojo wis tahu gitu ya. Nah, sudah sepakatan sama walinya calon istrinya dia. Nanti kalau saya sudah selesai, tanganmu tak goyang, itu isyarat dan jawaban. Tangannya digoyang. Jadi, ya fulan bin fulan, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka ibnati fulana binti fulan bimahrir kada wa kada rubbiyah halan. Krek. Karena digoyang kaget akeh wong. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana.
Iki wong bingung kabeh. Engkau bengi. Sekarang Qabil tuh dulu. Bingung dia. Ternyata salah doa. Dan ini kejadian. Dan bukan cuma sekali. Ini saya saksi matanya di Masjid At-Taqwa Batu. Saya khutbah Jumat. Kebetulan setelah khutbah Jumat ada orang nikah. Mu'alaf. Keturunan Tionghoa. Sudah hafal 5 juz Al-Quran. Masya Allah. Dinikahkan sama pembimbingnya dengan perempuan yang bakal bimbing dia melanjutkan hafalannya. Sudah. Ya sik culun gitu ya. Islamnya si anyaran. Sudah. Jumatan, Anda tahu At-Taqwa Batu kalau Jumatan, Bu. Penuh rame. Wiki mari Jumat diumumkan. Ini tolong kepada hadirin untuk tidak meninggalkan tempat karena setelah ini ada ijab kabul dan insya Allah dibagikan makanan walimah. Lengkap, gak harus ngalih. Toto segala macam. Khutbah nikah Ustaz Rifki. Jenggot saya masih panjang sak gini dulu. Ini calon mempelai lek nguas dong ini, Bu. Bingung dia kan. Sudah siap, khutbah nikah lancar. Sudah dinikahkan karena kebetulan si perempuan itu walinya di luar pulau. Maka sama bapaknya sama walinya diwakilkan kepada wali hakim, yaitu orang KUA. Nah, KUA-nya siapa? Yang tak ceritain tadi Ustadz Arif tadi. Sudah pakai bahasa Indonesia. Saya nikahkan Anda, selesai. Digoyang tangannya. Jawabannya apa? Sah. Saya Mudin sama walinya delok-delokan pada bingung ya. Kayaknya bener tapi kok ya salah. Cukup lama itu. Akhirnya subhanallah salah satu jamaah bilang apa? Bukan sah, kamu bilang qabil tuh. Iya, kita bingung. Kok jawabannya sah? Kita toleh-tolehan. Iki jane ya bener tapi kok koyok salah. Subhanallah. Jadi ini bahaya kalau yang begini. Nah, maka ingat Bu ya. Untuk rumah tangga yang baik nomor 4 harus dipenuhi dengan banyak doa. Kenapa perlu banyak doa, Bu? Ingat, rumah tangga sekarang ini, Bu, rumah tangga yang penuh ujian. Betul-betul penuh ujian. Facebook itu pertemanan suami Anda, Bu, gak lanang kabeh, Bu. Dan bukan perempuan baik semua, Bu. Ada perempuan yang sekedar mengajukan pertemanan untuk apa? Ngelihat peluang. Kalau dilihat peluangnya 60%, dia sampaikan keinginannya. Hati-hati. Dan sebaliknya, perempuan sekarang pertemanan di Facebooknya bukan cuma perempuan toh, ada siapa? Ada laki-lakinya. Dan laki-lakinya tidak semuanya laki-laki yang baik. Maka itulah kita perlu banyak doa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku terima doa kalian. Nah, maka itu doa sama Allah yang banyak. Ketika suami berangkat kerja, doain, ya Allah, hatinya bukan aku yang pegang ya Allah, tapi hati suamiku ada di tanganmu ya Allah. Tolong ya Allah genggam hatinya untuk senantiasa mengingatku dan cinta kepadaku. Terus doain, ya Allah berikan rezeki yang baik untuk kami. Nanti sampai di rumah doain lagi, ya Allah jadikan rumah tangga kami baik, rumah tangga kami jauh dari semua fitnah, dari semua godaan yang berat. Itu doa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ibu-ibu sekalian, ada 4 wasiat untuk meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nomor 1, awali dengan niatan rumah tangga kita adalah untuk ibadah. Nomor 2, perkuat takwa di dalam rumah tangga. Masukkan semua nilai takwa ke dalam rumah dan keluarkan apapun yang mengurangi takwa. Kenapa? Semua akan selesai dengan takwa. Nomor 3, harus ada gambaran rumah tangga siapa? Rumah tangga Rasulullah di dalam rumah tangga kita. Makannya, tidurnya, ibadahnya, cara berbicaranya. Dan yang terakhir, banyak-banyak berdoa untuk kebaikan rumah tangga kita masing-masing. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan berdoa bersama dengan harapan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rumah tangga kedua mempelai yang berbahagia ini dan rumah tangga kita semua oleh Allah dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al hadha az-zawaja zawajan maymunan tardahu ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq lahuma warzuq lana jami'an dhurriyyatan tayyibah. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.